KJRI TV sambutan Gubernur Sumatera Barat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang terhormat Ketua MPR Republik Indonesia Bapak Haji Ahmad Muzani, yang insya Allah akan bergabung bersama kita nantinya. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia 2019-2024 yang juga menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang terhormat Wakil Ketua MPR RI Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayat Wahid LCMA. Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Yang terhormat Wakil Grand Syekh Al-Azhar Bapak Profesor Dr. Muhammad Abdul Rahman Ad-Duairi. Yang terhormat Gubernur Bank Indonesia atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua Badan Wakaf Indonesia Bapak Profesor Dr. Kamarudin Amin MA. Yang terhormat Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad MA. Yang terhormat Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia Bapak Fadlul Iman Shah SEMA. Yang terhormat Gubernur se-Indonesia atau yang mewakili jajaran Forkopimda Provinsi Sumatera Barat, Wakil Gubernur Sumatera Barat, beserta dengan seluruh jajaran pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Ketua Majelis Ulama Indonesia se-Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Kemenang se-Indonesia, Ketua PWI Provinsi se-Indonesia, yang kita muliakan dan kita banggakan pimpinan dan rombongan dari Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor. Alhamdulillah lengkap hadir Kota Badan Wakaf Gontor. Di antaranya adalah Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayat Wahid LCMA, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Aflatul Mukhtar MA, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Husnan B. Fanani MA, Bapak Kiai Haji Masyudi Subari MA, Bapak Kiai Haji Muhammad Daniel SEA KMM CPSCA, Kiai Haji Masruh Ahmad MBA, Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal. Alhamdulillah beliau sekaligus sebagai pimpinan Pondok Pesantren Modern Gontor. Alhamdulillah. Dr. Andes Kiai Haji M. Akrim Maria, Profesor Dr. Kiai Haji Bin Samsudin MA, Dr. Andes Kiai Haji M. Dawam Saleh, Kiai Haji M. Nasir Z MA, dan Profesor Dr. Kiai Haji Hamid Fahmi Zarkasi MA. Selanjutnya yang kami hormati para delegasi dari Universitas Kuala Lumpur, Malaysia yang hadir pada hari ini. Melihat tadi Rektor NKL beserta dengan sejajar. Terima kasih Pak. Yang terhormat Foundation Malaysia Dr. Saleh Mubarak Bazak. Selanjutnya para pejabat Jabatan Tinggi pertama Provinsi Sumatera Barat,
dan teristimewa. Para narasumber yang akan berbagi dengan kita yang datang dari beberapa negara di Timur Tengah. Di antaranya adalah Bapak Dr. Mustafa Dasuki dari Mesir, Syekh Mahmud Hasan dari Mesir, Dr. Maryam Al-Sarif dari Kuwait, Dr. Ala Uwaidah dari Saudi Arabia, Dr. Ibrahim Ridha dari Maroko, Dr. Yamani Al-Ustwani dari Syria. Seterusnya kepada para narasumber, tokoh-tokoh ulama, para akademisi, lembaga keuangan syariah, para investor, rekan-rekan pers, serta seluruh tamu kehormatan yang berbahagia, yang mohon maaf yang hadir pada hari ini tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Untuk itu kami perlu membacakan doa pantun untuk Bapak Ibu semua. Bulan purnama tertutup kabut, gelap gulita di malam hari. Tidak semua nama kami sebut, maaf diminta 10 jari. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam forum yang penuh makna dan keberkahan yang kita beri nama Konferensi Wakaf Internasional dengan tema Wakaf untuk Pembangunan Berkelanjutan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Teladan sepanjang masa yang mengajarkan kepada umatnya makna keikhlasan, kebersamaan dan keadilan sosial melalui amal jariah termasuk wakaf. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami akan selamat datang kepada seluruh peserta dan tamu undangan dari berbagai daerah di Indonesia dan dari mancanegara di ranah Minang, ranah tempat kelahiran Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dan tanah kelahiran Syekh Yasin Fadani. Kehadiran Bapak dan Ibu adalah suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami. Harapan kami kehangatan sambutan adat, keindahan alam dan kenikmatan kuliner ranah Minang dapat membuat Bapak Ibu semua merasa nyaman dan betah di ranah Minang. Mentari pagi memancar gemerlapan, menyapa samudra Hindia nan luas. Selamat datang para tamu kehormatan di ranah Minang yang teduh dan berkelas. Kami merasa sangat terhormat bisa menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi yang istimewa ini. Apalagi waktunya dilaksanakan dalam rangka hari jadi Provinsi Sumatera Barat yang ke-80 serta 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor, sebuah lembaga pendidikan yang telah terbukti sukses membangun peradaban berbasis wakaf. Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan. Namun kita harus jujur, hingga kini pengelolaan wakaf di banyak daerah masih lebih banyak bersifat sosial, belum sepenuhnya dioptimalkan untuk pemberdayaan ekonomi umat. Padahal potensi wakaf nasional sangat luar biasa. Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia tahun 2025, nilai aset wakaf di Indonesia mencapai lebih daripada 2.000 triliun dengan luas tanah wakaf lebih dari 57.000 hektar. Sementara menurut Bank Indonesia, nilai wakaf buah yang sudah terhimpun hingga pertengahan tahun 2025 baru mencapai
2,1 triliun rupiah. Dan angka ini terus tumbuh berkat inovasi digital serta dukungan penjagaan ekonomi syariah nasional. Angka tersebut menunjukkan bahwa wakaf adalah kekuatan ekonomi umat yang apabila dikelola secara produktif dapat menjadi solusi untuk pembangunan berkelanjutan, seperti dimanfaatkan untuk pembiayaan pendidikan, memperkuat layanan kesehatan, menggerakkan UMKM, dan membangun ketahanan nasional, ketahanan sosial masyarakat. Sumatera Barat memiliki perjalanan panjang dalam praktek wakaf. Sejak masa surau dan pesantren, masyarakat Minangkabau telah terbiasa berwakaf untuk kepentingan ilmu dan kemaslahatan umum. Tradisi ini adalah kekuatan moral yang kini ingin kita bangkitkan kembali dalam bentuk yang lebih modern, inovatif, dan produktif. Hadirin yang kami hormati, melalui konferensi wakaf internasional yang berlangsung selama 2 hari ini, pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama para mitra strategis bertekad untuk memperkuat ekosistem wakaf produktif di tingkat regional dan global. Konferensi ini diikuti oleh sekitar 1.000 peserta yang berasal dari berbagai elemen penting, di antaranya dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Bank Indonesia, BWI, Basnas, BPKH, Pemerintah Provinsi se-Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, dan Kanwil Kemenak dari seluruh provinsi, Forkopimda, Bupati dan Wali Kota asal Sumatera Barat, para ulama dan pengasuh pondok pesantren, ormas Islam, akademisi, lembaga keuangan syariah, alumni Kontor, para tokoh dan saudara Minang, penyuluh agama, mahasiswa serta perwakilan dari luar negeri. Kegiatan besar ini memiliki 6 agenda utama, yaitu 1. Konferensi wakaf internasional, 2. Pelatihan dan sertifikasi nazir wakaf kompeten, 3. Pameran produk wakaf, 4. Wakaf dan investment gathering, 5. Wakaf goes to school dan kampus, serta silaturahim nasional ulama dan pengasuh pesantren. Selain itu, konferensi ini juga menghadirkan 28 pembicara dari 21 tokoh nasional, 7 tokoh internasional dari Mesir, Maroko, Arab Saudi, Kuwait, dan Malaysia. Ada 4 tema besar yang nantinya akan kita bahas selama penyelenggaraan kegiatan ini. Di antaranya, yang pertama, wakaf untuk pembangunan berkelanjutan, 2. Wakaf sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi dan investasi produktif, 3. Wakaf dan pendidikan, strategi pemberdayaan SDM dan pendidikan berkelanjutan, serta wakaf untuk sektor sosial, konsep dan strategi. Dan misalnya demikian laporan terkini kami, sambutan dari Bapak Gubernur Sumatera Barat, Membangun sinergi John Pratama, AJR TV.